Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai autoregressive moving average lagi. Jadi kita sudah membahas mengenai ARIMA ini di video sebelumnya. Saya lupa di episode berapa ya, mungkin bisa saya taruh linknya di deskripsi. Nah, tapi di video sebelumnya kita menggunakan ARIMA dalam konteks sintaks yang library yang lebih manual, atau kita menentukan order dari forecastingnya itu ya kita sendiri. Misalkan kita coba 100, 111, 211, 102 dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya di R sendiri itu punya yang namanya library auto ARIMA. Jadi ketika kita menggunakan library ARIMA biasa kayak gitu ya, kita akan menentukan order kita sendiri, terus kita cocokkan kira-kira mana sih model yang terbaik berdasarkan signifikansi parameter, kemudian dari asumsi yang terpenuhi atau tidaknya, kemudian dari nilai residualnya. Nah, namun dengan auto ARIMA ini, kita otomatis diberikan hasil yang terbaik oleh R kayak gitu. Nah, tapi apa benar-benar itu lebih baik daripada library ARIMA yang kemarin? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, auto ARIMA sendiri itu berada di dalam library forecast. Jadi, ketika kalian belum punya library ini, ya silakan diinstal dulu kayak gitu. Nah, kemudian ya ini library readXL itu buat manggil data aja dari direktori kalian kayak gitu. Yang berbentuk Excel kayak gitu, bukan CSV kayak gitu, atau yang SPSS atau TXT delimited dan sebagainya. Jadi readXL itu ya khusus untuk data dalam bentuk format XLSX kayak gitu, Excel. Oke, kita panggil library-nya dulu. Jadi nanti kita akan melihat dulu struktur dari auto ARIMA. Jadi kalau kalian pengen lihat apa sih auto ARIMA itu, ya kita tinggal kasih tanda tanya kayak gitu di depannya, kemudian auto.arima. Nah, kalau kita lihat kita run ya. Nah, di sebelah kanan ini muncul kalau kita dikasih tahu fit based ARIMA model to univariate time series. Jadi auto ARIMA ini akan memilih model terbaik berdasarkan AIC atau AICC atau BIC. Jadi ketika kalian ingin menggunakan model terbaiknya berdasarkan misalkan MSE atau MAPE gitu ya, ukuran kebaikan model yang lain, ya kalian bisa menggunakan yang sintaks saya di episode sebelumnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian oke lah saya menggunakan AIC aja atau BIC, ya kalian bisa menggunakan auto ARIMA ini. Nah, auto ARIMA ini sendiri sebenarnya sudah punya kelebihan juga ya. Selain dia otomatis memilihkan model terbaik, dia juga sudah mengincludekan atau memasukkan juga seperti seasonal test. Jadi misalkan dia itu sarima atau arima, kita lihat seasonalnya, musimannya, kemudian juga ada tes seperti ADF, augmented diffuser kayak gitu buat ngetes dia itu stasioner atau enggak kayak gitu ya. Tapi di sini juga ada beberapa kelemahan seperti maksimal order P dari AR-nya itu hanya 5, kemudian maksimal order dari moving average-nya itu cuma 5 juga, jadi nggak bisa sampai order yang lebih dari 5 itu. Order dari seasonalnya dari AR dan MA-nya pun cuma sebatas sampai 2, jadi ketika kalian ingin lebih fleksibel, kalian juga sebenarnya bisa menggunakan sintaks yang kemarin. Tapi kalau kalian pengen sintaks yang lebih ringkas dan ya masih dalam batasan-batasan ini, ya kalian bisa menggunakan sintaks auto.arima ini. Nah, kemudian kita read datanya dulu, kita import. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat sebuah prediksi terhadap data saham dari Waskita ya. Kayak sebuah perusahaan konstruksi kayak gitu, WSKT. Nah, kemudian kita lihat strukturnya. Nah, ketika kita menggunakan sintaks TS ini, maka kita akan merubah dari format numerik menjadi format time series, karena kita kan menggunakan metode time series ya. Jadi kita ubah dulu dari numerik menjadi time series datanya. Kemudian kita plot dulu kalau kita pengen lihat datanya aslinya kayak gitu gimana. Nah, ini data aslinya. Dia itu sahamnya cukup fluktuatif ya, sangat tinggi nih di awal-awal. Nah, kemudian turun ke bawah menjadi sampai berapa ini, 1750-an ya harganya ya. Kemudian naik lagi, tapi ya naiknya pun fluktuatif kayak gitu. Jadi setelah itu kita bisa modelkan
dengan cuma auto.arima, singkat sekali, kita tidak perlu mendefinisikan ordernya berapa kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan modelnya, kita lihat, nah, kita sudah mendapatkan koefisiennya dan standar errornya. Jadi, model yang terbaik katanya adalah ARIMA 100 tanpa differencing, dan dia itu memiliki AIC 406. Nah, kalian agak sulit tentunya kalau melihat satu model saja langsung auto ARIMA, ini tuh banyak atau enggak, karena kan kita nggak bisa membandingkan dengan model yang lain ya. Karena ini udah dianggap sebagai model terbaik kayak gitu. Nah, kemudian untuk forecastingnya sangat mudah sekali, tinggal di forecast, kemudian kita pengen seberapa banyak data ke depan. Misalkan 7 hari ya, berarti kan H-nya sampai dengan 7, jadi 7 hari ke depan kayak gitu. Ya kalau bentuknya bulan ya berarti 7 bulan ke depan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, salah satu kelebihan dari auto ARIMA sendiri ya kita bisa melihat plotnya ini. Kita lihat plot hasil prediksinya juga sangat mudah dan menarik kayak gitu. Nih ya, ada biru-birunya dan ini yang biru tua ini ya kayak semacam variansinya atau standar apa ya, kemungkinan ini kan segini ya, tapi kemungkinan juga bisa naik kayak gini atau ke bawah lagi kayak gitu. Nah, jadi dari analisisnya, untuk cara baca analisisnya ya tentu saja diprediksi 7 hari ke depan ini saham WSKT ini ya Waskita ini akan turun kayak gitu. Nah, jadi ya was-was saja, kita belinya jangan di titik ini kayak gitu ya. Kalau dibeli di titik ini kan kita akan rugi kayak gitu. Nah, kemudian setelah bisa plot hasil prediksi, kita juga perlu namanya plot residual karena kita mau lihat seberapa besar error kita. Sebenarnya ini sudah cukup bagus ya karena errornya itu apa ya, stasioner atau lurus gitu di titik 0. Cuma beberapa kali dia itu residualnya itu sangat tinggi atau sangat rendah seperti di titik ini kayak gitu ya. Tapi banyak apa ya, banyaknya itu ya di sekitar titik 0 lah, jadi cukup baik kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian mau uji asumsi seperti yang di model yang kemarin di video yang lalu ya, kalian juga bisa misalkan dengan Gini norm untuk melihat distribusi normal atau enggaknya. Kalau dia lurus ke kanan atas ya dia berarti berdistribusi normal, tapi cuma ini ada satu yang jauh kayak gitu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menggunakan yang secara teoritik KS.test, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau apapun Anderson-Darling. Bukan hanya plot saja, ya juga bisa. Tapi saya cuma menggunakan plot saja di sini, nggak apa-apa lah. Kemudian kita bisa menggunakan summary model untuk melihat keseluruhannya. Jadi kan tadi cuma tampil order nilai koefisien dari AR-nya berapa, kemudian AIC-nya berapa. Nah, tapi kita dengan summary ini kita bisa melihat nilai RMSE, MAE, MPE, MAPE kayak gitu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya summary itu gabungan dari ini ya, nilai-nilai output yang tadi ditambah dengan nilai akurasi. Jadi kalau kalian cuma mau lihat akurasinya saja di bagian yang ini bawah ini, ya berarti kalian tinggal ketikkan akurasi model kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi cuma muncul yang 2 baris terbawah. Sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena MAPE sendiri itu kan cuma sampai 100 ya. Ini cuma 1%, jadi sangat bagus sih model yang dihasilkan, kebetulan ya. Tapi ketika ternyata modelnya kompleks, ordernya lebih dari 5, atau ada musiman yang lebih dari 2, auto ARIMA ini nggak berfungsi gitu. Jadi ya kalian bisa combine, nggak hanya menggantungkan pada satu library auto ARIMA saja atau library ARIMA yang kemarin saja. Ya kalian bisa gunakan beberapa library untuk membuat forecasting yang baik gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.